Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh kabar-kabar mengenai Eko Kuntadi yang saat ini mendapatkan tuntutan dari Ustadz Adi Hidayat. Kami tim Saiful Zaman akhirnya penasaran menelusuri siapakah sebenarnya sosok Eko Kuntadi ini. Akan tetapi memang herannya Eko Kuntadi ini di internet nggak ada data-datanya. Bahkan agamanya apa, berapa umurnya, itu sulit sekali ditemukan data-datanya di internet. Fakta tentang dirinya yang kami dapatkan adalah tentang pekerjaan dia yang terdahulu. Jadi dia bekerja di perusahaan penerbitan di Jakarta. Gitu katanya. Eko Kuntadi ini kan memang aktif ya menulis di blog-blog pribadi, di Twitter, di Facebook. Dan pergerakan dia sebagai buzzer ini sudah terlihat sejak masa debat Capres kemarin. Jadi memang Eko Kuntadi ini salah satu pentolan buzzer selain Abu Janda, Ade Armando, Seward, dan lain sebagainya. Dari data yang sedikit ini kami tidak merasa puas dan akhirnya salah satu dari tim kami menemukan sebuah artikel yang walaupun masih sedikit gitu ya data-data yang adanya, tapi lumayan lah. Jadi data tambahannya ini Eko Kuntadi lahir di tanggal 22 November. Dia pernah menulis buku judulnya Para Penyembah Petromax. Eko Kuntadi sendiri adalah mantan dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan juga masyarakat anti kekerasan. Dia merupakan alumni dari program extension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia UI angkatan 1998 dan juga pernah bekerja di perusahaan konsultan komunikasi. Jadi tadi kalau berdasarkan data sebelumnya bekerja di perusahaan penerbitan di Jakarta, dia juga bekerja di perusahaan konsultan komunikasi. Jadi memang pengalaman kerjanya lumayan lah ya. Eko Kuntadi ini punya bisnis. Kalau misalkan kita lihat di profil Twitternya, dia punya bisnis namanya Indomika, bergerak di bidang akrilik gitu deh. Dan berkat kasus yang terjadi antara dirinya dan Ustadz Adi Hidayat ini, akhirnya hashtag tangkap Eko Kuntadi ini menjadi trending di Twitter. Dan dengan sangat Eko Kuntadi banget gitu, tweet dia yang akhir-akhir ini, dia menyatakan terima kasihnya karena berkat kasus tersebut dan berkat hashtag tersebut, followers Eko Kuntadi kata dia naik. Dari beberapa tweet yang berikut ini kita menemukan bahwa Eko Kuntadi ini sebenarnya dosa-dosanya banyak. Tapi yang ingin saya sorot adalah salah satu yang pernah dia katakan kepada Ustadz Adi Hidayat pada bulan Februari yang lalu. Jadi waktu itu kan Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu ceramahnya menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memberitahukan kita obat dari pandemi corona. Akan tetapi Eko Kuntadi menanggapi hal tersebut dengan menuliskan tweet yang seakan-akan menghina ayat-ayat yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Eko Kuntadi juga mengatakan kalau Ustadz Adi Hidayat daripada ngurusin corona, mending urusin sampo buat jenggot aja, katanya gitu. Hal ini sebenarnya channel Saiful Zaman pernah bahas di bulan Februari yang lalu. Jadi Eko Kuntadi ini dari tweet-tweetnya kita mengetahui bahwa dia itu pintar banget mainin kata-kata ya, wajar aja ya karena dia pernah bekerja juga di perusahaan konsultan komunikasi. Jadi memang untuk menuntut Eko Kuntadi perlu effort ekstra untuk Ustadz Adi Hidayat dan tim pengacaranya. Ya pasti kepikiran lah Eko Kuntadi memang tidak melakukan fitnah di sini gitu, tapi melakukan framing yang menjurus terhadap fitnah. Jadi kalau kata-katanya nggak ada tuh, tapi dari dibandinginnya itu menjurus ke framing. Jadi orang langsung berasumsi berdasarkan itu ya. Mungkin tim pengacaranya lebih ngerti lah ya untuk membahasakan itu. Jagonya Eko Kuntadi ini framing bisa dilihat dari tweet yang satu ini nih. Di kabar ini kita mengetahui bahwa saat ada kasus Paul Zhang, Eko Kuntadi ini memang menghujat Paul Zhang, tapi dia mengatakan kalau Paul Zhang ini adalah FPI cabang Kristen. Ini
kemampuan framing seorang Eko Kuntadi. Jadi saat ada kasus yang tidak berkaitan sama FPI, dia gunakan itu untuk menjatuhkan juga tuh nama FPI. Umat Islam ini diobok-obok betul nih sama yang namanya Eko Kuntadi gitu, dengan framing-framing yang dia buat. Ya udahlah ya, kalau Ustadz Adi Hidayat gampang lah nyari profilnya, ada di Wikipedia segala macam gitu kan. Banyak juga artikel yang membahas profil-profil beliau, biografi beliau. Ya Eko Kuntadi ini siapa? Bahkan di internet pun susah dicari profilnya. Berani-beraninya dia sekarang memfitnah seorang Adi Hidayat yang kita semua hormati. Ya sekian dari saya. Kita sholat asar dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.